Jadi masyarakat sering melihat adanya sesuatu seekor ular besar, Ustaz. Jadi khususnya di cerobong asap itu ada seekor ular besar yang menunggu di cerobong tersebut. Bahkan ada yang mengatakan dengan berkepala naga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MFO dan Sobat Arsadaya Daka Indonesia yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan malam hari ini saya beserta keluarga Arsadaya Daka Brebes sedang berada di pabrik gula Kersana, pabrik yang konon mitosnya ditunggui oleh siluman ular. Ya, makanya kita nanti akan bincang-bincang bersama dalam segmen menyingkap tabir misteri spesial Ramadan. Ya, bersama sekali lagi keluarga besar Arsadaya Daka Brebes. Ya. Pak Dwi, Ustaz, siap. Ini gimana keangkeran-keangkeran serta mitos-mitos yang tersebar di tengah masyarakat tentang adanya pabrik yang sudah mungkin nggak kepakai lagi ya sekarang ya? Ya, pabrik gula Kersana yang berada di Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes ini, mitos yang terdengar di masyarakat setelah sekian lama pabrik gula ini tidak beroperasi, jadi masyarakat sering melihat adanya sesuatu seekor ular besar, Ustaz. Jadi khususnya di cerobong asap itu ada seekor ular besar yang menunggu di cerobong tersebut. Bahkan ketika ada anak-anak yang main ke situ, para remaja ingin foto-foto, itu terkesan kayak menginjak ekor ular. Ternyata dilihat di situ tidak ada. Bahkan ada yang mengatakan dengan berkepala naga. Kepalanya naga ya? Ya, itu yang tersebar di masyarakat Kersana. Kayaknya menarik, kita langsung ya silakan Ustaz jalan-jalan ya. Monggo Pak Ketua Arsadaya ini, Arsadaya Daka Brebes, Pak Nur Rafiq. Ayo ikuti perjalanan kami. Ada yang mengatakan sepasang, ada yang mengatakan satu, dan berkepala naga itu. Kan pada dasarnya di bawah cerobong itu kan dulu tempat kayu bakar yang diasap itu ya, Ustaz ya. Itu cerobongnya itu? Cerobongnya itu kelihatan ya, Masya Allah, itu kelihatan. Tuh. Iya, nanti kita bisa lihat dari depan pintu. Ini sudah lama, ini perumahan-perumahan yang sudah tidak kepakai, Pak Ustaz. Rata-rata kalau mitos di pabrik gula, termasuk di Sokaraja, Kalibagor, ya, itu juga mitosnya ada siluman ularnya begitu ya. Iya. Tapi sih kalau di sana nggak pernah sampai ada yang beri persaksian pernah nginjak ekor atau melihat penampakannya secara langsung. Belum pernah sih ya. Memang di sini sering juga ya ada beberapa orang yang bikin katanya konten menginjak, dan sering juga ada yang membuat konten juga di pabrik gula Kersana. Cuma kalau kita kan anti mediumisasi ya, jadi kita memang nggak pakai cara-cara begitu ya.
Adapun niat kita untuk datang ke sini adalah mengedukasi masyarakat bahwasanya segala hal yang memang berbau tahayul serta khurafat itu harus kita kikis. Iya, betul. Jangan sampai cerita-cerita itu malah jadi pengikisan akidah untuk umat-umat Islam. Apalagi yang masih muda ini, yang belum tahu bagaimana kita berakidah secara sahih gitu ya, secara benar dalam Islam. Kalau sebenarnya sih ini mereka tinggal di area seperti ini ya sudah benar karena tidak ditinggali oleh manusia. Jadi mungkin ada yang bertanya-tanya apa hukumnya bagi bangsa jin meninggali atau menempati tempat-tempat seperti ini. Sebenarnya sudah sangat tepat karena ini sudah tidak dipakai oleh manusia lagi. Asalkan ketika ini difungsikan lagi oleh manusia, mereka tidak mengganggu. Ya, jadi banyak sekali kitab-kitab referensi ulama, diantaranya kitab Wiqayatul Insan Minal Jinni Wasyaiton, demikian juga kitab Mu'jizatul Ilaj bil Quran, menjelaskan bahwasanya jin itu meninggali atau menempati tempat-tempat yang memang sudah terbengkalai dan tidak ditinggali oleh manusia, baik itu di padang pasir, di pegunungan, di lembah. Kalau di Indonesia ya di sawah, di kebun, atau mungkin di bekas-bekas pabrik seperti ini, ya mereka tinggal di sini tidak apa-apa, memang tepat, boleh saja gitu ya, asalkan tidak merugikan manusia. Kalau memang difungsikan lagi gitu ya. Ya kalaupun misalnya mereka kok tiba-tiba merugikan manusia, pada hakikatnya kan memang manusia sendiri yang mengundang mereka untuk mengganggu. Datang ke tempat kayak gini, kemudian bikin acara-acara mediumisasi. Acara-acara seperti main jelangkung itu kan malah mengundang jin yang mungkin hakikatnya malah nggak tinggal di sini, karena dimensi mereka kan dari mana saja bisa datang. Ketika dipanggil, mereka mencium ada bau-bauan yang memang membuat mereka itu tertarik, ya masuk. Mendengar suara-suara yang mereka bisa menarik hati mereka, ya masuk juga. Akhirnya yang terfitnah malah penghuni sini. Makanya kadang-kadang manusia itu lebih usil sebenarnya dari bangsa jin. Kalau misalnya mereka menempati rumah manusia pun sebenarnya juga tidak masalah, asalkan mereka tidak menampakkan diri dan juga tidak mengganggu. Karena mereka ya mau tidak mau kita memang hidup di suatu alam yang berdampingan dengan mereka. Dimensi kita berbeda. Mereka yang muslim yang taat, muslimah, jin muslimah yang taat, jin muslim yang taat, mereka tidak mau bergesekan secara langsung dengan manusia dan kemudian menampakkan diri serta mengganggu manusia. Ya, biarkan saja. Makanya kita juga jangan terlalu mengait-ngaitkan semuanya sama jin. Seperti video beberapa waktu yang lalu yang agak viral, ya banyak lah ya video-video viral, anak usia dini, anak lagi suka berimajinasi. Jadi dia punya teman imajiner gitu loh. Ya, kayak main dodol-dodolan, main pasar-pasaran itu kan kayak ada temennya. Itu dikaitkan sama orang tuanya, oh jangan-jangan ini jin. Akhirnya minta sama orang indigo. Coba dong yang indigo yang bisa lihat digambarin itu, di sketsa makhluk apa yang ganggu anakku ini. Nah sedikit-sedikit jin ya akhirnya mereka punya perasaan, akhirnya ya mengganggu manusia beneran seperti itu. Itu cerobong asap yang dikatakan oleh masyarakat ularnya ya Pak ya? Iya betul, ular besar. Jadi pertanyaan kami ya mewakili mungkin masyarakat khususnya untuk sekitar Kersana ya, untuk menyikapi hal yang seperti ini, karena memang hal yang wajar yang tadi Ustadz sampaikan bahwa ya tempat seperti ini, tempat manusia yang tadi hanya aktif jadi tidak aktif, ya wajar dihuni oleh para jin. Nah, cara untuk menyikapi atau menepis keyakinan yang akhirnya nanti tidak menjadi sihir kepada dirinya sendiri. Ustadz, ini bagaimana cara nyikapinya biar itu kita tidak tersihir dengan sugesti tersebut, Ustadz? Jadi yang memang pertama kali harus kita lakukan untuk menepis adanya khurafat dan takhayul adalah mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesadaran berakidah yang lurus, yang sehat. Ya, caranya gimana? Ya, jadi belajar akidah nggak mesti dengan kajian yang formal. Karena apalagi anak-anak muda untuk datang ke kajian itu kadang malas, apalagi yang belum terlalu paham tentang Islam. Maka kita bikin gerakan-gerakan dakwah melalui ruqyah syariah ini, ya. Kemudian kita susupi dengan pemahaman-pemahaman akidah Islamiyah yang sahihah, yang benar. Nah, itu yang nanti akan membuat masyarakat semakin pede, ya, semakin mengerti
apa gunanya Allah menciptakan dirinya dan menghidupkan di dunia ini. Kan bukan untuk nyari hantu, bukan untuk nyari jin, bukan untuk kepo gimana sih alam mereka. Karena itu bukan tujuan hidup kita. Tujuan kita gimana caranya kita mati dalam keadaan mati di atas jalan yang lurus ini, ada di jalurnya Allah, ya, di relnya Allah, rel yang diridhoi Allah. Jangan sampai kepleset sehingga terjerumus ke jurang-jurang seperti jurang-jurang khurafat, kesirikan dan lain sebagainya. Nah, kemudian masalah tadi menarik ini tentang tersihir dirinya sendiri nih. Betul. Banyak kan juga pasien-pasien yang demikian nih. Ini termasuk kasus yang agak susah diobati. Kenapa? Karena dia mau diberikan masukan oleh siapapun, karena dia sudah kekeh dengan pendapatnya, aku tersihir, Betul. aku diganggu jin, padahal memang tidak ada gangguan sihir dan gangguan jin, ya hanya karena gejolak jiwa yang nggak bisa stabil, karena mungkin jauh dari Quran atau mungkin ada masalah di keluarganya. Maka ini butuh kesadaran dari orang tersebut, harus sadar diri bahwasanya dirinya itu tidak baik-baik saja. Harus meyakinkan kita meyakinkan pasien, jangan selalu menyalahkan objek, tapi kembali kepada subjek, ya, kembali kepada dirinya sendiri. Karena kan Al-Quran sudah jelas menjelaskan di beberapa ayat, tidaklah suatu musibah atau sesuatu yang menimpa dirimu sendiri kecuali adalah hasil dari apa yang telah engkau lakukan, ya, seperti itu di masa lalu. Karena keburukan dan kebaikan itu ada semenjak dulu, termasuk jin jahat, ya, makhluk-makhluk Allah yang jahat. Makanya Rasulullah mengajarkan itu untuk berdoa perlindungan. Betul. Pasti seperti itu ya Ustadz. Betul. Ya, kalau kurang lebihnya seperti itu. Karena nggak pada zaman sekarang saja yang namanya dari kalangan jin yang jahat, ya juga manusia juga ada Ustadz ya. Kita sudah ada dari dulu yang namanya jahat, buruk atau baik seperti itu Ustadz ya. Kurang baik lebihnya. Dan buruk, kegelapan dan cahaya. Ini kita boleh masuk situ? Di sekitar Ya mungkin di sekitar sini. Kesini boleh ya? Iya. Karena tidak ke dalam. Tidak boleh masuk ke dalam. Tadi kita sudah minta izin jangan sampai ke dalam, ya. Jadi kita hormati. Mungkin hanya sampai sini saja mungkin ya. Iya, monggo. Nah, kalau masuk ke area-area yang memang dianggap angker atau area-area yang memang rungkut seperti ini kan khawatir ada ular atau yang semacamnya, hewan-hewan berbisa. Maka kata Nabi SAW, kita disunahkan untuk membaca doa perlindungan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang membaca kalimat a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali, maka pada saat awal langkah kakinya menapakkan di suatu tempat, tidak ada satu makhluk pun yang akan mengganggunya atau mencelakainya sampai dia itu beranjak dari tempat tersebut. Cukup 3 kali saja. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, justru malah yang kita khawatirin bukan ular jin ya, tapi ular beneran dipatok ke kepriwe gitu. Kepriben gitu. Nah, ini tentang jin ular gitu. Pak. Nggih, betul, Pak. Apa ada itu jin ular, siluman ular? Jangan-jangan cuma dongeng aja itu, sama seperti apa ya, dulu film apa itu namanya, Nagin gitu ya, atau yang semisalnya. Tapi sebenarnya kalau dalam riwayat-riwayat hadis dijelaskan oleh Nabi SAW, ya, al-hayyatu mushul jin, ya, kama musikhatil qiratut wal khanazir min bani Israel, ya. Jadi ular-ular itu adalah jelmaannya bangsa jin, sebagaimana kera dan babi yang diserupakan sebagai wujud penjelmaan sebagian dari Bani Israel yang durhaka. Ya, ini hadis riwayat Imam Bukhari. Dan hadis dalam riwayat Imam At-Tabrani dijelaskan bahwasanya salah satu dari jenis-jenis jin ya adalah ular. Seperti itu. Jadi ya ketika memang mereka mewujudkan diri seperti ular, ya memang seperti itu. Penjelmaan yang memang sudah Allah peruntukkan kepada mereka. Ya. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, ular ini adalah salah satu hewan yang paling dicintai oleh iblis. Hadisnya yang menceritakan tentang Ibnu Sayyad, Sofi Ibnu Sayyad, ya, anak kecil yang tinggal di suatu perkampungan Yahudi di Madinah. Dia punya kemampuan indigo yang luar biasa, ya, bakatnya itu nggak umum gitu ya. Dia bisa membaca pikiran orang lain, bahkan penglihatannya itu bisa sampai menembus dimensi singgasananya iblis, karena langsung
uji sama Rasul, madza taro, apa yang kau lihat wahai Ibnu Sayyad? Ini ara arsan alal ma haulahul hayyat. Aku melihat ada singgasana yang dibangun di atas samudra, di atas air, yang di sekelilingnya itu ada ular-ular. Maka kata Nabi SAW, dzaka arsy iblis, yang kamu lihat itu adalah singgasana iblis. Ikhsa falan ta'du wa qadrak. Nyahlah kamu, menyingkirlah kamu, karena engkau tidak akan pernah bisa melampaui takdirmu. Kalau dalam syarahnya Ibnu Battal dijelaskan, ikhsa itu adalah kata-kata ungkapan yang kemarahan yang luar biasa, yang biasa digunakan oleh orang Arab ketika ada seseorang yang bersikap dan berucap yang tidak layak untuk dirinya. Ya, makanya ikhsa. Walaupun Ibnu Sayyad saat itu adalah anak-anak yang sedang beranjak remaja, Nabi tidak menganggap itu sebagai kelebihan dan karunia. Beda sama orang-orang kita. Orang-orang indigo malah dibilangnya itu anugerah dari Tuhan. Ya, kelebihan dari Tuhan ya. Khawatirnya malah kelebihan, penyakit kan demikian gitu ya. Falanta dua kodrok. Falanta dua kodrok maksudnya adalah kata Ibnu Battal, kamu itu min ikhwanil kuhan. Kamu itu adalah bagian dari teman-temannya dukun. Jadi kamu melihat itu, membaca apa yang dipikirkan orang, bukan dari ilham, bukan dari apa yang dibisikkan malaikat-malaikat Allah, tapi dari bisikan-bisikannya bangsa jin. Ya. Gimana Pak? Ya, berarti orang-orang yang punya kemampuan seperti itu sudah ada di zaman Rasulullah ya, Pak? Sudah. Masya Allah. Itu, sebelum itu juga ya, sudah dan ada. Dan itu termasuk Ibnu Sayyad itu orang yang luar biasa. Kalau hidup di zaman sekarang seperti apa? Kayak yang orang banyak ketipu, Ustaz? Oh ya begitu. Karena dia itu dalam hadis riwayat Imam Muslim sampai dikatakan ketika berselisih sama Ibnu Umar. Jadi Ibnu Sayyad kan sudah masuk Islam tuh. Betul. Ibnu Umar mendatangi beliau di suatu jalanan di Madinah. Ya, intinya Ibnu Sayyad salah satu matanya itu meleleh. Jadi kayak salah satu ciri Dajjal kan matanya kayak anggur keluar gitu ya. Semata kanannya seperti itu. Ditanya sama Ibnu Umar, sejak kapan matamu seperti ini? Wah, aku nggak tahu. Akhirnya, gimana kamu nggak tahu? Sedangkan matamu selalu nempel di wajahmu gitu kan. Akhirnya si Ibnu Sayyad ini berkata, aku sebenarnya sakit hati sekali dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang terhadapku. Orang-orang menganggap aku ini Dajjal, sedangkan aku ini tinggal di Madinah. Dajjal kan tidak bisa tinggal di Madinah. Aku punya anak, sedangkan Dajjal tidak punya anak. Ya, aku Islam, sedangkan Dajjal itu kafir. Sampai akhirnya di suatu akhir percakapan mereka, si Ibnu Sayyad ini berkata, kalau kamu mau tahu Dajjal, aku tahu siapa nama aslinya dan aku tahu di mana Dajjal sekarang berada. Habis itu ya dikutuk, taban lak, celaka kamu, celaka kamu, celaka kamu. Akhirnya ditinggalin sama Ibnu Umar. Ditinggalin. Karena apa? Ya itu bahaya. Tetap ada celah-celah yang bisa membahayakan akidah orang-orang yang mendengarnya. Kalau orang sekarang kan dianggapnya tahu Dajjal ini itu. Tahu anak buahnya Dajjal ini itu. Nah, akhirnya menganggap orang itu seakan-akan punya kelebihan dan disingkapkan pengetahuannya tentang Dajjal. Yang dilakukan para sahabat seperti itu sama Ibnu Sayyad itu. Walaupun dia sudah Muslim, tetap perkara-perkara gaib seperti itu mereka sangat membatasi, sangat apa ya, berhati-hati, mewaspadai itu. Ini kalau difungsikan ya Masya Allah, bagus ya. Jadi malah yang menarik begini, kebanyakan yang suka menjelma menjadi wujud ular itu kebanyakannya adalah jin muslim. Oh, gitu. Jin muslim ya. Apalagi kalau mereka menampakkan dirinya di rumah-rumah kaum muslimin. Tapi ularnya bukan ular yang berwujud ular berbisa ya. Tidak. Iya, ular piton Ya, atau apa. mengatakan ekornya aja itu 1 kaki besarnya itu. Paha. Iya, itu paha itu. Jenis ular piton Kayak berbisa. anaconda. Makanya Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, ketika pemuda Ansor itu ada yang bunuh ular hitam besar yang melingkar di kasurnya, kan dikisos itu sama keluarga jin yang ternyata menjelma jadi ular yang dibunuh sama pemuda itu. Akhirnya ketika kabar itu datang kepada Nabi bersabda, istaghfiru li sahibikum hada inna bil madinati jinnun qad aslamu. Ya. Mintalah ampun kepada Allah untuk sahabat kalian ini, karena di Madinah ada sekelompok jin, ada jin yang telah masuk Islam. Kalau kalian melihat penampakan mereka,
izinkanlah 3 hari di dalam rumah kalian. Nah, berani 3 hari? Itu yang apa? Sabda dari Nabi. Tapi kalau kita mau memilih, gertak 3 kali. Faharriju salatan, gertak 3 kali. Kalau pergi, biarkan. Ya, mungkin itu jin muslim, tapi kalau tidak pergi, bunuh. Karena bisa jadi itu setan atau ular beneran. Intinya kalau jin muslim seringnya, ya nggak selalu sih, seringnya memang wujudnya itu mereka berubah seperti ular yang nggak berbisa. Beda urusan kalau misal di dalam rumah kok melihatnya ular sendok, ular yang berbisa kayak kobra, weling, viper misalnya, itu boleh langsung dibunuh. Itu pengecualian, demikian. Tentang bentuk warna ular itu Ustaz, katanya kalau dari jin itu ada warnanya hitam atau warnanya silver, itu betul nggak Ustaz? Betul. Seringnya hitam memang. Hitam, kalau kata Ibnu Taimiyah sih malah ada 2 titik di atas matanya. Ya, tapi Allah a'lam ya, mungkin berbeda-beda juga sih ya. Bahwa alat beratnya itu untuk ngeruk salah satu bangunan di sini nggak kuat, bahkan patah, sampai-sampai mendengar orang yang drivernya itu meninggal dunia itu Ustaz. Kami juga dapat info dari teman-teman bahwa setiap malam Sabtu sore ini di sini jadikan perkumpulan kayak gaib itu Ustaz. Konon katanya Ratu Pantai Selatan juga datang di sini gitu, karena di sini kan mitosnya ular Ustaz itu.